Halo pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi di dalam CECT Education Video. Kali ini saya akan mendiskusikan mengenai ruang lingkup social responsibility. Kalau kita bicara mengenai ruang lingkup social responsibility, seperti biasa kita harus mengikuti kesepakatan dunia yaitu ISO 26000. Di dalam ISO 26000, ruang lingkup social responsibility itu disebut dengan core subject atau subjek inti. Nah, di sini ada lingkaran yang menggambarkan ketujuh ruang lingkup atau core subject dari social responsibility. Nah, sedangkan bahasa Indonesianya ada di sebelahnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan mulai merenungkan masing-masing lingkaran ini. Coba direnungkan, departemen mana yang bertanggung jawab. Pertama itu adalah mengenai organizational governance. Jadi tata kelola organisasi atau corporate. Biasanya di dalam suatu perusahaan tata kelola itu adalah di bawah authority dari departemen compliance. Atau kalau sudah go public, mereka biasanya mempunyai departemen social responsibility yang berkaitan dengan tata kelola sendiri khusus. Sedangkan human right dan labor practice itu biasanya ada di bawah Departemen Human Capital Management. Berarti sudah ada dua departemen. Kemudian Fair Operating Practices itu biasanya dikelola oleh Departemen Operation. Berarti sudah tambah lagi departemennya. Kemudian Consumer Issues. Consumer Issues ini biasanya ditangani oleh Marketing Department atau Sales Department. Jadi sudah ada 4 departemen yang menangani. Dan kemudian The Environment. The environment ini tidak hanya dealing with environmental di luar organisasi atau perusahaan, tetapi juga kondisi environment atau lingkungan hidup di dalam organisasi atau perusahaan yang diantaranya ditangani oleh departemen misalnya HSE atau Health and Safety Environment. Nah, jadi para pemirsa, kita lihat di sini itu semua lingkaran merah ini itu adalah berkaitan langsung dengan internal stakeholders dan berkaitan langsung dengan core business atau bisnis inti perusahaan. Berarti ISO 26000 itu menyatakan bahwa ruang lingkup dari social responsibility itu ternyata mayoritas adalah berkaitan dengan bisnis inti dan kemudian diperuntukkan atau ditujukan kepada internal stakeholders. Nah, sedangkan core subject yang terakhir yaitu community involvement and development itu berkaitan dengan external stakeholders. Nah, semuanya ini dijalankan secara holistic approach atau dengan pendekatan yang holistis, yaitu yang melibatkan seluruh departemen dan ternyata saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu gambarnya itu lingkarannya saling menyentuh satu sama lainnya. Artinya keputusan dari satu departemen itu akan dampaknya mempengaruhi departemen lainnya. Nah, maka dengan demikian kita mulai mendapatkan suatu insight baru bahwa tanggung jawab sosial itu ternyata bukan tanggung jawab untuk giving back to community. Bukan tanggung jawab hanya untuk komunitas saja. Karena tanggung jawab untuk komunitas itu hanya satu dari 7 core subject itu. Dan kemudian bukan hanya tanggung jawab untuk lingkungan hidup saja. Dan bukan juga tanggung jawab untuk menyisihkan laba untuk donasi. Bahkan social responsibility itu cakupannya adalah luas. Kemudian holistis artinya apa? Melibatkan seluruh departemen di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Dan ruang lingkupnya adalah sepanjang rantai nilai atau value chain. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu siapa yang bertanggung jawab atas CSR atau Corporate Social Responsibility atau Social Responsibility? Nah, jangan khawatir pemirsa, banyak perusahaan yang membentuk
namanya CSR atau Sustainability Committee. Dengan membentuk suatu komite, maka di situ dilibatkan seluruh departemen di dalamnya. Di sini contohnya adalah CSR Committee pada Mitsubishi Electric. Jadi Bapak Ibu perhatikan, pemirsa perhatikan bahwa di sini ketuanya atau chairman-nya itu adalah levelnya direksi. Bahkan CSR Committee pada perusahaan field itu dipimpin oleh board of director ataupun presiden director. Jadi bisa satu perusahaan dengan perusahaan lain itu berbeda bentuk CSR committee-nya. Jadi tergantung konteks perusahaan masing-masing. Jadi CSR committee itu bisa di-contextualize berdasarkan kondisi departemen atau divisi di dalam perusahaan. Bahkan bisa juga dibentuk CSR Committee itu adalah berdasarkan core subject yang komite itu diketuai oleh presiden director, kemudian dikoordinir oleh departemen TJSL atau departemen social responsibility, dan kemudian dimonitor atau diawasi oleh audit dan legal, dan juga terdiri dari 7 core subject yang berisi dari berbagai departemen. Jadi Bapak Ibu, itu adalah prakteknya tergantung mana yang lebih efisien, tergantung mana yang lebih cocok untuk konteks perusahaan Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya social responsibility itu bisa dilaksanakan secara holistis dan interdependen. Nah, apa lalu tugas dan tanggung jawab dari anggota komite CSR atau komite sustainability? Ini ada beberapa insight, beberapa peran yang bisa diadopsi atau dilakukan oleh para anggota dari CSR komite, yaitu pertama, mereka dapat memutuskan sustainable business atau sustainable organization roadmap, kemudian strategis, kemudian juga practices atau activitiesnya, atau programnya atau projectnya apa saja. Kemudian juga dapat memutuskan fokus prioritas SDGs atau Sustainable Development Goals yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa menentukan prioritas SDG mana yang cocok, yang relevan dengan tanggung jawab atas dampak yang diciptakan oleh bisnisnya perusahaan sepanjang value chain. Kemudian juga mereka dapat merumuskan KPI, Key Performance Indicator, untuk kinerja Sustainable Business Practices. Dengan adanya KPI akan memotivasi semua departemen untuk menjalankan bisnis secara sustainable. Dan kemudian juga Sustainability Committee atau CSR Committee itu dapat memonitor bagaimana perusahaan atau masing-masing departemen atau seluruh departemen itu mengikuti panduan ISO 26000. Demikian pemirsa, sharing saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow our social media. Sampai jumpa.